Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waqafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Bapak pengurus bersama kepengurusan Masjid Al-Mujahidin yang kami hormati, kemudian yang kami hormati Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat jemaah Maghrib rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memperkenankan kita untuk sama-sama hadir di masjid yang kita muliakan ini. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama dalam rangka kita melaksanakan ibadah sholat maghrib kita berjemaah. Semoga Allah jadikan sholat maghrib kita sholat maghrib yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita peruntukkan buat junjungan alam sebagai rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat jemaah Maghrib rahimakumullah. Kajian kita pada Maghrib kali ini kita akan melihat di dalam surah yang ke-35, yaitu surah Fatir ayat yang ke-29. Pada pertemuan kita beberapa bulan yang lalu, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Bapak Ibu yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, Innal ladzina yatsluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Bapak, ibu-ibu jemaah Maghrib rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah menyebut di penghujung ayat itu ada kalimat yang Allah sampaikan, tijarah. Tijarah itu Bapak Ibu, itu artinya adalah berdagang, berbisnis, berniaga. Tetapi Allah menghubungkan kalimat bisnis, berdagang, dan berniaga itu bukan dalam urusan dunia, tetapi dikaitkan erat dengan amal ibadah kita. Tetapi ibu bapak yang berbahagia, Allah menyebut dengan kalimat bisnis itu dengan amal ibadah kita. Apa ibadah yang disebutkan dalam ayat ini Bapak Ibu? Innal ladzina yatsluna kitaballah. Pertama Allah menyebut membaca Al-Quran itu adalah bisnis. Bisnis hamba dengan Allah, bukan bisnis hamba dengan hamba yang lain, tapi adalah seorang makhluk berbisnis dengan Khalik. Jadi makhluk ini berbisnis dengan Khalik, sang pencipta. Yang kedua Allah menyebut wa aqamus shalah. Salat itu kata Allah itu adalah bisnis hamba dengan Allah. Yang ketiga wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan berinfak itu kata Allah juga termasuk bahagian daripada bisnis hamba dengan Allah. Sebuah pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, kenapa Allah menyebut baca Al-Quran, sholat, infak itu dengan bisnis? Nah, kira-kira Bapak Ibu, orang yang berbisnis apa yang dicari?
untung. Pernah nak orang berbisnis mencari rugi Bapak Ibu? Tak pernah. Langsung ibu kos spontan saja, tidak. Kenapa? Karena orang yang berbisnis pasti yang dicarinya pertama adalah target yang diapukan untung dulu. Makanya orang yang berbisnis itu Bapak Ibu, makanya pokok saketek-keteknya untung kasagadang-gadang. Makanya jangan heran Bapak Ibu, dulu ada orang membuat bakwan gadang kan, kinilah ketek si bakwan. Apa penyebab keteknya? Karena ingin mencari untung gadang. Jadi ada orang menambah usaha Bapak Ibu, dijualnya dulu gak gadang supaya laku, kiranya laku bana, kini dipakai ketek supaya untungnya itu melebihi. Nah, Ibu Bapak, itulah dalam urusan kita dunia itu berbisnis model itulah kira-kira digambarkan Allah. Tetapi dalam masjid tidak boleh berbisnis. Bisnis dalam masjid itu tidak boleh dalam urusan dunia, asal mencari materinya tidak boleh. Walaupun itu menyampaikan mengajak ibu bapak untuk pergi umroh, tetap boleh. Karena ini mencari untung dunia. Jadi makanya ibu bapak tidak boleh kita berbisnis dalam masjid. Ayat turun saja dalam surah Al-Jumu'ah Bapak Ibu. Itu ketika Nabi sedang khutbah. Pas kabilah itu lewat di luar masjid. Dicaliknya kabilah kok ada barang dagangan yang begitu menarik perhatian. Sehingga jemaah itu sebagian keluar. Ketika Nabi sedang berkhutbah. Nah, dikala itu Bapak Ibu, pasnya keluar itu, maka turun ayat. Apa kata Allah? Kalaulah diseru di hari Jumat untuk melakukan ibadah, apa kata Allah? Fas'au. Capek-capek segera. Makanya fas'au itu sa'a. Sa'a itu apa? Sa'i. Orang sa'i itu kan tidak ada santai-santai Bapak Ibu, agak capek. Jadi orang itu disuruh untuk bersegera. Kepada apa? Ila zikrillah. Kepada Allah. Setelah diseru di hari Jumat untuk melaksanakan itu, apa kata Allah? Wazarul bai'. Tinggalkanlah bai', jual beli. Itu tidak dalam masjid tuh Bapak Ibu. Di luar masjid. Lain mode itu turun ayat gitu. Apalagi dalam masjid. Maka dalam masjid tidak boleh berbisnis Bapak Ibu. Bisnis maksudnya adalah jualan dalam masjid tak boleh, berbisnis dalam masjid tak boleh, kecuali bisnis yang disebutkan dalam ayat ini. Tapi bisnis ini bukan dengan manusia. Bisnis ini adalah bisnis kita dengan Allah. Makanya Allah menyebut dengan tijarah. Yarjuna tijaratan lan tabur, kata Allah. Mereka mengharapkan itu, kata Allah, agar bisnisnya itu Bapak Ibu lan tabur, tidak pernah rugi. Nah, kita cari yang pertama Bapak Ibu. Kita lihat yang pertama, Allah menyebut dengan kalimat tijarah di dalam amal ibadat. Pertama apa kata Allah? Innal ladzina yatsluna kitaballah. Sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran. Nah, kenapa Al-Quran disebut dengan bahasanya adalah itu adalah perniagaan bisnis hamba dengan Allah? Bapak Ibu, kalau orang bisnis tadi kuncinya pokok ketek untung gadang. Kini dibaca Al-Quran bukan per kalimat yang menjadi ukuran, tapi per huruf. Kalau per huruf bukan 1:1. Baca huruf C, dapat C enggak? 1 itu 10. Dalam surah Al-An'am ayat 160. Saya yang mendatangkan kebaikan, kata Allah, baca Al-Quran kan baik. Nah, saya mendatangkan kebaikan, kata Allah, maka diberikan balasan 10. Bahkan dalam hadis Bapak Ibu, 10 sampai 700 kebaikan. Nah, barang gadangnya pahala yang dihadirkan oleh Allah. Makanya Ibu Bapak yang berbahagia, itulah bedanya antara baik dan buruk. Kalau yang buruk Bapak Ibu bertekad untuk melakukan keburukan, tapi keburukan itu belum terlaksana, belum ditulis.
Jadi kalau ada kita berniat buruk ke orang Bapak Ibu, tapi nak terlaksana itu nak ditulis Bapak Ibu. Tapi kalau keburukan itu sudah terrealisasi, sudah terwujud, sudah dilaksanakan, maka keburukan itu dicatat satu seumpama dengan apa yang dilakukan. Kalau ada orang Bapak Ibu melakukan niat untuk yang baik, niatnya untuk yang baik, tapi niatnya ini Bapak Ibu belum terlaksana. Dia sudah ditulis kebaikan itu oleh malaikat. Apalagi sudah terlaksana kata Nabi. Makanya yang terlaksana itu 10 ada G-nya. Bahkan kata Rasul dalam hadis itu sampai tingkatan yang paling tinggi itu 700 kebaikan untuk satu saja. Jadi kalau ada nanti Bapak Ibu Allah itu tidak adil. Kan itu kecil orang. Di mana adilnya? Masa awak dimasukkan ke dalam neraka? Coba kita calik Bapak Ibu. Untuk yang buruk saja 1 dibagi oleh Allah balasan. Untuk nan elok 10 ada dia. Adik kaja saya dan buruk ada. Kalau itu Bapak Ibu sama je ko, Bapak Ibu, ibu bapak mencari 100.000 di luar masjid, dan di dalam masjid 1 juta, dan mana dicari? Itu dalam urusan dunia. Tapi orang kadang-kadang kepada itu Bapak Ibu urusan akhirat nak mau dia. Dicari sih nan apa nan cie baru. Padahal iku gadang. Kalau langkah kaki ke masjid bara gadang pahala. Setiap putaran itu Bapak Ibu, kaki kanan, kaki kiri, itulah bahasanya model itu. Itu beda tuh Bapak Ibu, menutup magia. Ditutup keburukan, diagia derajat awak, dinaikkan derajat awak. Itu kebaikan. Nah, Ibu Bapak yang berbahagia, kalau baca Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca kitab Allah Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka bagi orang yang membaca hasanah, kebaikan. Kebaikan itu kata Allah 10 ada gianya. Makanya kata Nabi la aqulu alam harfun. Ambo kata Rasul tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi kalau orang membaca alif, lam, mim, berarti sudah dapat 30. Kalau itu dikehendaki oleh Allah, bisa mencapai 700 kebaikan. Makanya orang berbisnis model itu Bapak Ibu apa? Di untung pokoknya kete, untungnya dicari segadang-gadangnya. Kini baca Al-Quran 3 huruf bisa mendatangkan bukan 3 pahala, tapi 330 kebaikan, bahkan sampai tingkatan tertinggi 700. Nah, barang hebatnya itu Bapak Ibu. Makanya Al-Quran itu dibaca pahalanya besar. Cuman persoalannya Bapak Ibu, Al-Quran itu Ustaz yang dapat itu yang dihafal atau yang dibaca? Yang disuruh oleh Allah bukan hafalnya, tapi dibaca. Kalau nanti yang dihafal yang menjadi ukuran, bagaimana orang yang tidak hafal? Berarti mangkonya Ibu Bapak, yajlu itu maknanya apa? Yajlu itu artinya bukan sekali dibaca, selalu. Kalau selalu dibaca, berarti ukuran bacaan itu Bapak Ibu, silakan baca terus. Kami Ustaz selesai sholat baca sebarisnya Ustaz, karena kami sibuk sebagainya. Silakan. Yang penting apa? Baca. Dibaca saja Al-Quran Bapak Ibu. Selesai sholat baca 1 baris atau 1 ayat. Nanti baca lagi 1 ayat. Nanti baca lagi 1 ayat. Yang diinginkan Allah itu amal seperti demikian Bapak Ibu. Bukan amal itu dibaca dalam bulan Ramadan, tembus 30 juz selama Ramadan, tapi sebulan itu ajanya. Bukan tidak bagus, kurang bagus. Masa kenal Al-Quran sebulan aja? Makanya amal itu Bapak Ibu, biarlah dibaca seketek, tapi sepanjang perjalanan hidup dibaca terus. Makanya Al-Quran menyebut, innallazina yatsluna kitaballah. Sesungguhnya orang yang selalu, kata Allah, bukan sekali, bukan sebulan, bukan 2 bulan, selalu. Berarti kalau selesai sholat, baca saja sebaris. Berarti apa? Di dunia kita sudah berbisnis, ada bisnis yang lebih hebat. Kalau bahasa kitunya Bapak Ibu, hei manusia, kami menawarkan kepada engkau, kata Allah, kalian sudah berbisnis di dunia? Sudah. Tapi kita ada bisnis yang paling hebat ini. Bisnis lantabur. Apa makna lantabur? Lantabur maknanya lantahlik. Tidak pernah hilang, tidak akan lenyap, tidak akan binasa. Al-Quran ku Bapak Ibu, nyu datang besok di hari kiamat. Dan kita baca gini kok, nyu datang besok. Ya'ti yaumal qiyamah, kata Rasul. Makanya datang bukan sekedar datang, syafi'an li ashabi. Syafi' itu secara arti genap. Genap Bapak Ibu. Cuman diartikan orang apa?
penolong. Kenapa penolong? Di situ sudah tergambar Bapak Ibu. Kenapa Syafi' diartikan penolong? Padahal Syafi' itu genap, itu menggambarkan kepada kita bahwasanya kita nanti akan menemui Allah bukan kelompok-kelompok, tapi seorang-seorang nanti. Jadi kalau ada satu lembaga buruk Bapak Ibu, jangan disalahkan lembaganya. Salah personalnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena lembaga itu tidak akan dihisap nanti, yang dihisap personalnya yang akan dihisap. Jadi kadang-kadang salah cik Bapak Ibu langsung dicap apa langsung lembaga tertentu, tidak boleh. Karena nanti masing-masing kita akan dihisap. Tidak ada Bapak Ibu, awak jawab Pak, awak dihisap, tidak, awak jadi tidak, masing-masing kita akan dihisap. Hisap yang paling cepat nanti Bapak Ibu, saya tuh Bapak Ibu. Hisap yang paling capek nanti adalah orang miskin yang beriman. Tak tu capek hisap. Karena orang-orang kayu Bapak hisapnya agak lambek saya. Pada lambek Bapak Ibu. Haratonya banyak. Iya Bapak Ibu. Dalam hadis kan itu katakan Rasulullah, sesungguhnya orang fakir yang beriman yadkhulul jannah, masuknya ke dalam surga qablal aghniya, masuknya ke dalam surga sebelum orang kayu. Bara dulunya binisfi yaum, setengah hari. Setengah hari dulu Bapak Ibu. Setengah hari itu berapa kata Rasul? Khamsi mi'ati amin, 500 tahun. Jadi orang masuk surga nanti orang miskin dan beriman Bapak Ibu, dulunya masuk surga setengah hari dulu. Setengah hari itu khamsi mi'ati amin, 500 tahun kata Rasul. Berarti kalau setengah hari 500 tahun, berarti satu hari di akhirat 1000. Kuzazada kamilan fa inna syafara ba'id. Bawa bekal yang cukup kata Rasulullah kepada Abu Zar, karena perjalanan awak jauh lagi. Ya jauh Bapak Ibu. Kalau ada orang mengecek mati selawat lagi, nya sangko setelah mati masuk neraka surga, jauh lagi Bapak Ibu. Kalau sampai nanti di negeri akhirat itu Bapak Ibu, di mahsyar itu tagak awak bukan sehari 2 hari, 50.000 tahun untuk berdiri saja. Itu bukan hitungan dunia, itu hitungan akhirat. Kalau selesai orang di mahsyar, selesai di situ alun lah. Nanti cari syafaat. Kasar itu minta tolong. Kali cari orang tak dapat. Makanya Al-Quran yang dibaca, kolah yang akan menjadi syafaat salah satunya. Banyak berselawat, kemudian baca Al-Quran. Karena disampaikan dari Nabi langsung. Apa kata Rasulullah? Ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ini akan datang nantinya kata Rasul, dan engkau baca itu. Kenapa nyo datang Bapak Ibu? Berarti orang pun nantinya akan menyelamatkan diri seorang-seorang Bapak Ibu. Menyelamatkan diri seseorang. Namun kita cari siapa yang temannya akan menolong kita. Makulah Al-Quran. Makanya Al-Quran ku Bapak Ibu didahulukan daripada solat, daripada infak. Itu menunjukkan kepada Bapak Ibu, Al-Quran itu amat sangat mulia Bapak Ibu. Sangat mulia. Sehingga Allah pilih bulannya. Bulanan mulia kan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Kan itu dalam Al-Quran. Sampai arba'atul hurum. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab itu bulan mulia Bapak Ibu. Namanya arba'atul hurum. Bulan mulia. Tapi kenapa tidak Allah pilih salah satu dari bulan itu untuk diturunkan Al-Quran? Tidak. Allah pilih Bapak Ibu dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan itu dipilih loh turunnya Bapak Ibu. Bila? Tidak 17 lah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Turun fase pertama itu di malam Qadar. Jadi Al-Quran itu Bapak Ibu bukan kertas ya. Bukan kertas yang mau maksud. Al-Quran itulah bara urutannya dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah, Surah Ali Imran, Surah An-Nisa, dan Al-Fatihahnya. Itu dari fase pertama, Bapak Ibu, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, itulah turun mode itu, tersusun rapinya. Tiba di Baitul Izzah, Bapak Ibu, kapan turunnya dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia? Itu di malam Qadar. Jadi Allah pilih turunnya itu Bapak Ibu, turunnya itu di malam bulan Ramadan, di malam Qadar lagi. Pas di Baitul Izzah, disitulah titik pemancarnya.
Apa mancarnya? Kalau ada anak Rasul yang ragu nak terjawab, ayat-ayat turun ayat tu. Kalau ada Nabi Ummi tak pandai tulis baca, maka turunlah ayat yang pertama, Iqra. Nabi Muhammad tu nak pandai tulis baca, Bapak Ibu. Makanya kata malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Baca. Bukan tilawah, bukan uclu, tapi disebut dengan kalimat Iqra. Apa maknanya? Iqra, baca aja. Kalau uclu tilawah, baca, artikan, pahami, kemudian ajarkan, amalkan. Itu namanya yaclu atau uclu. Allah tidak menyebut uclu ya Muhammad kata malaikat Jibril, enggak, tapi Iqra ya Muhammad. Iqra dengan uclu sama-sama artinya baca. Tapi dipilih untuk ke Nabi Muhammad Iqra. Kalau dalam ayat ini, Bapak Ibu, dalam ayat yang kita bacakan ini, membaca yang dimaksud tadi itu apa? Bukan Iqra. Baca, artikan, biarlah dibaca sabaris, tapi artinya. Sudah tahu artinya, oh itu maknanya kiranya ya. Itu sebetulnya Bapak Ibu, yacluna kitab Allah, baca. Makanya kalimat Iqra, baca, uclu juga baca. Jadi yaclu itu apa? Baca, artikan. Kini kan Al-Quran aksesnya mudah mendapat Bapak Ibu. Baca artinya, oh ikut artinya. Kalaulah tahu artinya, paham wak dengan tujuannya apa, maksud Allah dalam Al-Quran. Nah besok Al-Quran itu Bapak Ibu akan datangnya besok. Sebagai apa dia? Penolong kita Bapak Ibu. Al-Quran kok tak kerti-kerati sih Bapak Ibu. Turunnya dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad, yang menjampuinya itu makhluk mulia loh. Malaikat Jibril. Nan manarimo orang nan mulia loh, Nabi Muhammad. Berarti Al-Quran itu dari mulai fase turun pertama sampai ke Nabi Muhammad mulia, 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 mulia. Kira-kira orang membaca Al-Quran pasti dimuliakan Allah. Makanya dalam hadis dikatakan inna lillahi ahlin nas. Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Ditanya oleh sahabat, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasul? Kata Nabi, qala ahlul Quran huwa ahlullah khassatuhu. Orang yang disebut keluarganya Allah itu adalah ahli dia dalam Al-Quran, dia keluarganya Allah, sudahlah keluarga khassah, orang yang istimewa. Yusuf Bapak Ibu keluarganya Yakub, Bunyamin keluarganya Yakub. Siapa yang khassahnya? Yusuf, orang yang istimewa. Sekarang ada orang yang baca Al-Quran, ada orang yang berdoa. Contohnya, kan kedua-duanya elok. Nanti berdoa, nanti ikut. Kama diprioritaskan di Allah dulu. Baca Al-Quran. Makanya man sawalahul Quran wa zikri an mas'alati a'taituhu afdalu ma waqti sa'ilin. Saya yang menyibukkan dirinya membaca Al-Quran, a'taituhu afdalu ma waqti sa'ilin. Itulah Bapak Ibu, kalau tiba di awal gini ya, orang sibuk baca Al-Quran, diagian sesuatu yang paling utama yang akan diagiakan kepada orang yang lain. Bara banyak makhluk di dunia gua, diagian yang utama kayaknya. Jadi baca saja Al-Quran Bapak Ibu, jangan sampai awak menghabiskan waktu yang tak jali. Kok kadang-kadang ada terdengar dalam masyarakat Bapak Ibu, aja. Mangga ada mendo-mino aja di kedai leh. Misi-misi waktu. Itu. Apa paling kadang-kadang didengar telingo tu Bapak Ibu muda itu. Maka main itu, kan habis-habis waktu. Akhir kosongnya. Bi kalau di kosongnya malaikat leh. Maka main tu, main apa? Main namanya kok. Iko main domino ada cek lagi Bapak Ibu. Jadi online. Wah, main chip apalah namanya? Iko main skak gay. Main skak habis-habiskan waktunya. Nyo skak langsung di skak dia malaikat langsung. Skaknya kecil malaikat, ambo mas skak lagi kecil malaikat. Sangat tangkang langsung. Ibu Bapak Ibu, berapa waktu yang lalu itu Bapak Ibu? Berapa waktu yang lalu kita lihat ambo ceramah takziah Bapak Ibu. Mode itu. Lalu malam subuh solat badan kurang enak, lalu lah balik. Istri pergi maja. Pulang maja 1:30, balik. Cari suami lalu juga. Sambal lah siapkan. 3:30 pulang pada itu saya lalu baru. Di jagoan, lah dingin.
sedang lalu saya berpulang Bapak Ibu. Takwiknya awak kok mode itu lebih kok. Jangan sampai Bapak Ibu awak berpulang mode itu saja. Lalu malam, kira pagilah berpulang saja. Dan kita pasti mati. Tak ada ndak. Matinya kapan? Kita tidak tahu. Di tanah mana, di tempat mana, kapannya tidak tahu kita. Rahasia. Inna iddat, apa kata Allah, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tak satu pun tak tahu. Makanya siap wak untuk sesuatu. Baca salah Al-Quran Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti Al-Quran yang kita baca kok. Al-Quran yang kita baca kok. Mudah-mudahan ini datang nanti di hari kiamat. Ini datang, hei manusia. Dulu kan engkau baca ambo nak kecil. Engkau betul-betul mencintai ambo. Kan ada sahabat Nabi Bapak Ibu. Kamu tengok aja. Ada sahabat Nabi. Beliau kalau sholat Bapak Ibu. Yang dibaca tari kul huwallah. Ditanya, kenapa engkau baca kul huwallah terus? Ambo cinta dengan ayat ini. Jadi ini membaca bukan dah hafalnya seluruhnya Bapak Ibu, hafalnya. Kenapa itu dibacanya? Cinta. Cintai satu ayat Al-Quran Bapak Ibu, surat dalam Al-Quran. Kalau di Ambo nampilan suku membaca surah Ar-Rahman. Enak sekali orang kalau membaca surah Ar-Rahman. Ada orang yang suku dengan Qul Huwallah. Kenapa? Surah Al-Ikhlas. Persoalannya bukan tak dapat yang lain, tapi adalah cintanya dengan satu surat. Dibaca salat teri. Kadang-kadang persoalannya di awak kini kalau tanya dia orang, "Bade baca Qul Huwallah, enggak dapat yang lain." Itu salah. Itu salah Bapak Ibu. Kalau sahabat Nabi itu bukan enggak dapat yang lain, tapi karena kecintaan. Cuman Bapak Ibu, kalau ada juga orang bertanya kepada Bapak Ibu, "Bade Qul Huwallah aja baca, ambo cinta dengan itu." Ayat yang lain enggak dapat. Sama aja tidak jadi Bapak Ibu yang berbahagia, makanya kalau ada mode itu, kenapa dibaca Qul Huwallah? Jawab satu saja, kamu cinta dengan Qul Huwallah. Makanya Al-Quran itu akan datang nanti. Makanya orang nanti di akhirat baca Al-Quran disuruh baca Al-Quran terus tari itu apa? 5 bacaan terakhir kita di dunia, disitulah surga miliknya nantinya bagi pembaca Al-Quran. Artinya apa? Kalau orang semakin banyak baca Al-Quran, maka surganya itu paling tinggi diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau surga paling tinggi, makanya Nabi mengecekan. Apa kata Rasulullah? Orang yang baca Al-Quran sejajar dengan para Nabi. Ditanya oleh sahabat, bagaimana mungkin kami sejajar dengan para Nabi? Kata Rasul, bedanya Nabi itu dengan engkau, kata Rasul, bedanya cuma satu saja. Apa itu? Diberikan wahyu, engkau tidak. Itu saja beda. Tapi kalau engkau baca Al-Quran, engkau nanti disejajarkan dengannya. Makanya cari hadis Nabi, Al-mahiru bil Quran ma'asyafaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Al-Quran nanti bersama dengan malaikat di surga nantinya. Bagaimana dengan orang-orang yang terbata-bata baca Al-Quran? Baca tarui, kata Rasul, lahu ajran. Walaupun terbata-bata lidawa, barek lidawa, baca si Al-Quran tarui. Kalau tidak kita baca, Bapak Ibu banyak yang menjadi sahabat awak bisa. Baca si tarui. Barek lidah kami namanya wayatatak-tak. Wahuwa syakun, berat. Terbata-bata baca tarui, kata Rasul. Lahu ajran, engkau diberikan pahala 2 pahala dikasih oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, Al-Quran itu nanti akan datang kepada kita nantinya. Pekerjaan yang paling mulia, kata Rasul, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu, kalau itulah khairukum Bapak Ibu, sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Belajar, mengajar jo Al-Quran itu kerajunan paling indah dan paling elok Bapak Ibu. Kenapa? Diajarkan orang satu huruf dapat pahala awak, ini dapat pahala, awak dapat pahala. Kadang-kadangnya pahalanya itu Bapak Ibu. Makanya Al-Quran luar biasa. Lau anzalna hazal Quran, diturunkanlah Al-Quran ke gunung, kata Allah. Kamu lihat gunung itu akan tunduk dia kepada Allah. Karena takut kepada Allah. Watilkal amsalun nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Perumpamaan itu Allah buat agar manusia berfikir. Dahsyatnya Al-Quran. Poin yang pertama Bapak Ibu. Dan kedua, wa aqamus shalah, dirikan solat. Jadi solat ini juga bisnis kita dengan Allah. Kenapa bisnis? Solat 2 rakaat tapi pahalanya kadang. Solat sunat fajar Bapak Ibu berapa pahalanya? Dunia dan segala isinya.
Kalaulah dunia dan segala isinya, 2 rakaat solat sunat fajar belum wajib. Tak solat wajib, tak solat sunat baru. 2 rakaat solatnya tu lah sama orang nan paling kayu di dunia. Bapak Ibu, memang boleh itulah. Sakayu-kayu orang di dunia Bapak Ibu. Siapa nikmat nan paling lebih dari Allah? Ibu calik, Bapak Ibu calik, orang nan betul-betul nikmat lebih dari Allah, Nabi Sulaiman. Celiklah. Pertamanya Nabi, dan kedua raja, dan ketiga orang kayu, dan keempat jin, setan, binatang-binatang patuh kini seluruhnya. Kalau sempat kini duit Nabi Sulaiman, Bapak Ibu, agak cik orang nyecaci maki di media sosial Nabi Sulaiman, nyokerakan jin mah japi orang tu je. Tak berani orang jinnya mungkin Bapak Ibu. Ya? Nabi Sulaiman, Bapak Ibu, Nabi Sulaiman orang sudahlah nabi, sudahlah raja, kemudian orang kaya, karunia yang diagen Allah, kemudian jin-jin, setan-setan patuh, termasuk jin ifrit. Termasuk juga binatang-binatang buas patuh akhirnya seluruhnya. Ndakkan nikmat yang paling kadang tu Bapak Ibu. Orang dan paling hebat yang mungkin buat calik Bapak Ibu. Di akhirat nanti, orang yang terakhir masuk sarugo Bapak Ibu. Orang yang terakhir masuk sarugo, kan buat cerita Nabi Sulaiman. Orang lah dimasukkan ke dalam neraka, kemudian nyo terakhir masuk sarugo besok nikmat nan diagen kenyo 10 kali lipat daripada Nabi Sulaiman. Itu orang nan talambek masuk sarugo tu. Kira-kira orang nan dulu masuk sarugo banyak nikmat itu Bapak Ibu. Orang yang terakhir saja masuk surga, mode itu nikmat yang kedagian 10 kali lipat dari Nabi Sulaiman. Lah dimasukkan orang ke dalam neraka, lah habis dosanya, dimasukkannya ke dalam surga Bapak Ibu. Terakhir lo masuk surga. Tapi nikmatnya 10 kali lipat daripada Nabi Sulaiman. Jadi sehebat asyik di dunia aku Bapak Ibu, nikmat yang paling ketek saja besok alun tertandingnya di dunia. Makanya disebut namanya dunia. Dunia itu apa Bapak Ibu? Dunia itu adna itu apa? Bawah. Sudah bawah pendek. Makanya dunia itu Bapak Ibu secara apa? Secara hitung-hitungannya rendah nilainya Bapak Ibu. Sakayu-kayu orang di dunia Bapak Ibu di akhirat besok nak kan tahunya Bapak Ibu. Nikmat di dunia nak ada gunanya dah. Makanya Nabi masukkan, agaknya masukkan tangan kalian ke lawi, ke kata Nabi, kemudian kalau dimasukkan tangan tu aja, tarik tangan tu balik yang dicelupkan tu. Dicaliknya tangan yang air laut yang terbawa dari tangan tadi. Itulah dunia kata Nabi. Yang selebihnya itu akhirat seluruhnya. Ya tak seimbang Bapak Ibu. Kalau ada orang sakayu-kayu aja gini Bapak Ibu di akhirat besok. Sehingga orang-orang tu Bapak Ibu dihembuskan, kalau ambo baca Bapak Ibu, dihembuskan angin apa? Angin namanya kok semacam angin dari neraka jahanam tu ditiupkan ke orang tua, orang dan paling kayu tu Bapak Ibu. Lebar nikmatnya kayu, tak ada dah. Hilang nikmat tu langsung dek hembusan angin neraka. Ada orang yang paling susah di dunia Bapak Ibu, besok dia taatnya kepada Allah, dihembuskan angin surga, hilang yang namanya panik-panik di dunianya langsung. Artinya apa Bapak Ibu? Kenikmatan dunia itu dengan kenikmatan akhirat jangan disamo-samuan. Kok kadang ada orang ngecek Bapak Ibu, awak mesti seimbang dunia juga akhirat. Di mana letak keseimbangannya? Nah aduh tu Bapak Ibu itu cerita situnya. Mana keseimbang? Tak keseimbang. Awak cuma di dunia 1,5 jam. Nah aduh tu dah. Makanya cuba calik dari surah Al-Qasas ayat 77. Apa kata Allah? Wabtaghi fi ma atakallah darul akhirah. Cari kata Allah kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan dunia. Kan yang disuruh oleh Allah Bapak Ibu cari akhirat, jangan lupa dunia. Kan tak ada Allah menyebut cari akhiratmu, cari duniamu. Tak ada itu sahaja. Cari akhiratmu, jangan lupa dunia. Jangan lupa itu maksudnya bukan dicari dunia. Ndak ibu cari mana, ndak kita cari mana dunia Bapak Ibu jatah gitu lado di dunia gua. Rasa kiawak ko di dunia lado Bapak Ibu. Kadang aneh awak celik orang mati-matian kerja untuk dunia.
Pagi, siang, malam, baru nak tiba solat. Sibuk mana awak kini? Caliat nanti di akhirat. Ibu bapa baca surat Yasin. Inna ashabal jannatil yauma fi sugulin fakihun. Penduduk sorga besok kecil Allah sibuk. Tapi sibuknya tu bapak ibu fakihun. Sibuk yang menyenangkan. Sibuklah di dunia dalam urusan akhirat agar Allah senangkan kita nanti kesibukan di sorga. Di sorga takkan ada mati, di sorga tidak ada pernah tidur, di sorga tidak ada pernah lelah. Itu dalam Al-Quran. Di Sarugo itu bapak ibu nak ada orang mati tau. Tak ada orang mati permanen. Umur orang bapak ibu muda-mudanya 30 tahun. Umur orang di dalam Sarugo itu bapak 30 tahun. Hurun ain, bidadari. Dalam neraka dia adalah bidadari bapak ibu. Lain tu. Pas ketika ditanya mana bidadari, dia akhirnya gigi sekarang kapak bapak ibu. Aduh. Diminta ayah dalam neraka dia lagi ayah bapak ibu. Lain. Hamimah wa ghasaqa. Mendidih darah bercampur nanah, dia akhirnya kinya bisa. Bolong-bolong badan langsung. Teragak minum tak ada. Hamimah wa ghasaqa. Diagiakan minuman untuk engkau. Jadi bapak ibu yang berbahagia, jangan ditinggalkan amalan hebat yang disebut Allah dalam Al-Quran bapak ibu. Jadi dirikan solat, karena solat itu nanti akan dibawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak ibu, kalau solat itu bapak ibu ikuti aturannya. Mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang makruh, mana yang membatalkan. Perhatian. Badi buat itu supaya sempurna solat kita. Syarat wajib solat apa bapak ibu? Syarat wajib Islam. Orang Islam kalau nak orang Islam tak wajib solat. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Tiga salah. Islam, baligh, berakal. Kalau tak solatnya apa tu? Kalau tak solat ada tiga kemungkinan keluarnya. Tanya dulu. Wak tak solat? Lain Islam tak solat, berartinya Islam lain tak solat, mungkinnya anak-anak pun. Ya lah sungguh, ya mungkin nun balik kali. Kalau ada orang tak solat, bapak ibu tak usah awak heran, berartinya tak orang Islam. Kalau yang Islam lain je, yang kedua tak dulunya. Tu alun balik. Kami lah Islam je, kami lah balik, bukan tak solat, yang ketiga tak dulunya. Akan tak do.